Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih menemani Anda di waktu sahur. Bincang inspirasi kami sahur bersama tokoh. Kita tadi sudah banyak berbincang dengan Bung Mahfudin Nigara. Itu kalau pengalaman di media di mana saja sampai saat ini? Ya, saya pertama jadi wartawan 1979 di majalah Olahraga Olimpik. Kemudian 81 sampai 84 85 pertengahan saya di Harian Kompas. Kemudian 84 itu juga ya tadi jadi masih merangkap gitu. 84 resminya sampai 94 saya di Mingguan Bola yang punya Kompas. Kemudian setelah itu saya bersama dengan Pak Habel Mantiri, kemudian Pak Nirwan Bakri, saya membuat Media Go. Media Go itu yang mendatangkan Sampdoria ke Indonesia tahun 94. Jadi itu kebanggaan tersendiri buat saya lah, ya, mendatangkan. Saya baru tahu ternyata yang menjadi promotnya itu Go ya. Ya, Go yang mendatangkan Sampdoria ke Indonesia waktu itu. Masih waktu itu strikernya Giuseppe Signori ya. Masih Signori, ada Lombardo, ada Maldini. Ya. Nah, jadi mereka ikut pesta dengan kita malamnya gitu kan. Ya senanglah masa hari saat itu kita mendatangkan ternyata cuma waktu itu memang kita tidak bermaksud berbisnis karena tiketnya pun gratis, kita gratiskan. Jadi jangan bangga juga nih kalau orang sekarang bilang kita bikin gratis nih. Waktu itu dan 100.000 orang datang. Waktu itu Kurniawan ikut Sampdoria main gitu. Iya. Kurnia Sandi ya kalau nggak salah. Kurnia Sandi nggak main, tapi yang main Kurniawan. Iya. Tahun 94. 94 bulan Mei. Berarti itu di waktu berdekatan dengan kan AC Milan pernah datang ya. Setelah itu, setelah Sampdoria. Sampdoria baru. Sampdoria duluan. Saya dulu yang merancang AC Milan juga saya dulu, tetapi saya kemudian keluar dari tempat Edi Sofyan karena waktu itu ya saya melihat ada yang kurang pas lah dengan saya sehingga saya keluar. Nah, setahun setelah Sampdoria baru AC Milan datang. Dan bermasalah. Sampai selesai bermasalah. Tapi Sampdoria alhamdulillah nggak ada masalahnya. Setelah itu baru ada klub. Ya kembali lagi sebetulnya gitu ya. Jauh sebelum itu banyak sekali tim-tim dunia datang ke Indonesia. Ya ada Eusebio pernah main di Indonesia. Kemudian Johan Cruyff pernah main di Indonesia. Beckenbauer pernah ke sini. Jadi banyak sekali sebelum Go itu mengisi kekosongan yang sudah lama nggak pernah ada lagi. Kenapa? Karena dianggap sepak bola Indonesia udah nggak menarik sehingga orang nggak mau datang. Nah, sekarang orang mau datang. Kenapa? Karena mania di sini luar biasa gitu. Itu yang membuat orang mau kembali tim-tim klub-klub luar negeri mau kembali lagi datang ke Indonesia. Cuma memang milih-milih karena kalau si X ini pasti bermasalah nih, dia nggak mau karena pasti bayar 20% harus main. AC Milan tuh nyaris nggak main. Kontrak 20% datang ke Jakarta 1 hari sebelum main harus lunas, nggak lunas, hampir nggak main. Orang nggak tahu aja itu. Iya. Gitu. Baik. Nah, Bung, bicara lagi tadi mengenai olahraga di negeri ini gitu ya. Kenapa sepak bola kok bisa menyentuh masyarakat Indonesia sih? Kenapa sih? Ya seperti tadi saya katakan selain sepak bola ini adalah olahraga tertua yang lahir di Indonesia. Selain sepak bola ini ikut memerdekakan bangsa, ya. Sepak bola ini adalah olahraga yang menggugah emosi kita karena nontonnya bisa rame-rame dan penonton itu bisa meluapkan apresiasi di lapangan tanpa takut disebut apapun gitu. Itu yang membuat kenapa sepak bola bisa menjadi bagian yang lekat dengan masyarakat. Murah, masif, dan penuh gelora. Padahal kan kalau main bicara prestasi, bulu tangkis jauh kemana-mana.
Nggak salah juga Bung Angga, tetapi memang setelah era Lim Swee King dan kawan-kawan bulu tangkis meskipun masih punya prestasi dan kita tahu bahwa Susi Susanti dan suaminya ya Alan Budi Kusuma merupakan atlet Indonesia pertama yang mampu meraih medali emas di Olimpiade, tetapi secara utuh bulu tangkis tidak lagi mampu ya menggairahkan orang untuk menonton gitu. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak hiburan yang kita betul. Zaman saya dulu, zaman Bung Krisna ya, kecil karena kebetulan saya seumur sama beliau. Nggak ada tontonan. TV itu kita mulai jam 6 sore. Kemudian jam 12 malam mati. Kemudian radio mulai jam 5 pagi. Kemudian jam 12 mati. Kalau mau denger radio asing, mesti diam-diam gitu kan. Sekarang semua terbuka, semua ada apa namanya online, ada segala macam yang membuat orang terpaku ke situ. Dan kalau ada di luar itu tidak punya atraksi, nggak akan. Nah, bulu tangkis itu sensasinya hanya sedikit. Dibanding sepak bola. Sepak bola ini sensasinya bisa terus-menerus dibangun gitu. Nah, ini juga tantangan buat Pak Wiranto sekarang yang memimpin PBSI. Kembalikanlah bulu tangkis, ciptakan sensasi-sensasi yang membuat orang mau datang lagi untuk menyaksikan bulu tangkis kita gitu. Kalau di sebelum tahun 90-an, tahun 80, 70, masyarakat Indonesia itu ingin menikmati Piala Dunia atau Piala Eropa dulu gimana? Oh, lebih seru lagi. Dulu lebih seru lagi. Waduh, itu kita nonton Piala Dunia tuh finalnya udah kejadian, kita udah nonton finalnya, tapi babak penyisiannya kita nonton kemudian. Kok bisa? Nah, menarik kan? Jadi dulu itu final Piala Dunia, semifinal dan final. Pembukaan, semifinal dan final. Itu TVRI. Ya. Kita nonton di rumah tetangga gitu, yang punya TV di kampung saya itu cuma 6 orang yang punya TV. Nah, lalu kemudian tahun berikutnya bapak saya masuk dalam ke 10 besar di kampung yang punya TV gitu. Jadi kita nonton rame-rame di TV orang teta. Nah, Piala Dunia itu hanya pembukaan, semifinal dan final. Partai selanjutnya itu disiarkan setelah kita dapat rekamannya. Karena nggak bisa live, nggak ada, kita belum mampu seperti itu. Nah, yang unik juga wartawan sama juga, wartawan cetak. Wartawan gitu juga. Jadi wartawan cetak, kita baca kisah Piala Dunia itu 1 bulan setelah itu. Jadi Piala Dunia tutup hari ini, wartawannya sampai ke Jakarta 3 hari kemudian. Nah, dari situ perjalanan Piala Dunia itu kita baca. Gitu. Baik, Iwan Ahwat menarik bicara tentang Piala Dunia dengan Bung Nigara karena beliau 2 kali meliput Piala Dunia Piala Dunia yang tahun 90 di Itali. 94 di Amerika. Di Amerika, betul. Itu pengalamannya gimana tuh, Bung? Ya, di Itali saya waktu itu masih di Mingguan Bola, tapi waktu di Amerika saya sudah di Mediago. Nah, di Itali itu kebetulan anak saya yang kedua baru lahir. Nah, jadi meninggalkan istri yang baru melahirkan dengan anak yang masih merah gitu. Oh gitu. Waduh, perasaan tuh wah. Nah, untungnya nih, jadi sebelum saya bicara yang lain, untungnya di Roma maupun di banyak press center itu ada telepon gratis yang disiapkan oleh panitia Piala Dunia, yaitu waktu itu dipimpin oleh Mr. Montezemolo, itu memberi telepon gratis ke seluruh dunia. Tapi batas tuh, mulai jam sekian sampai jam sekian. Alhamdulillah tuh, di Roma itu ada 8 telepon gratis, 8-8-nya orang Indonesia yang menguasai. Jadi orang Indonesia tuh mau yang gratis kan, jadi gratis lah kita telepon gitu. Enggak, itu ada bahasa menguasai gitu. Memang, karena kan Piala Dunia 90 itu wartawan Indonesia terbanyak sepanjang sejarah. 33 wartawan Indonesia meliput. Sampai panitia di Italia itu bingung. Saya punya temen wartawan Jepang, ya, dia bilang Indonesia kan nggak ikut Piala Dunia. Kalau Jepang nih nggak ikut, tetapi Jepang ini sponsor. Kemudian saya punya temen
pemain nasional Korea Selatan, back beberapa kali ketemu, back kirinya Korea Selatan, Chow Kwang Rae namanya. Dia bilang negara Anda aneh gitu. Nggak ada negara Anda, kenapa Anda ikut penonton wartawan paling dibanding Korea sama Jepang kita paling banyak. Itu jawabannya gimana, Bing? Oh, kita bilang sepak bola di Indonesia merupakan agama kedua setelah agama mayoritas. Saya bilang gitu sambil ketawa tentunya kan. Nah, akhirnya ya setelah itu FIFA mengubah kebijakan. Jadi waktu itu 33 wartawan Indonesia, 33-nya dapat ID. Waduh. Nah setelah itu dibatasin, Indonesia dapat 5 aja, nggak bisa lebih. Setelah tahun 90. Setelah itu, makanya 94 itu saya dapat pas harian. Karena Piala Dunia itu kan 1 tahun sebelum saudara daftar. Ya, ya. Nah waktu itu saya transisi tuh mau pindah mau mendirikan Go, jadi saya nggak daftar. Nah, tetapi waktu saya datang sana diurus oleh teman-teman di sana, saya dapat pas harian. Jadi pas harian. Nah saya juga menikmati itu. Cuma memang beda di Italia dengan di Amerika. Di Italia itu negaranya kan kecil. Iya. Dari Milan ke Milan ke Roma, ya misalkan ke Sisilia itu naik pesawat cuma 1 jam 20 menit. Nah, sementara di Amerika itu dari Los Angeles ke New York 6 jam, ke Waktu di Amerika berapa Miami. kota? Saya beberapa kota aja. Saya nggak karena saya udah ngambil kebijakannya. Saya base saya di California. Tapi saya ke San Francisco, ke San Diego begitu-gitu. Nggak jauh dari situ lah. Tapi kalau yang di Itali, saya 44 hari, setiap hari pindah. Setiap hari pindah gitu. Jadi memang luar biasa, itu butuh speed yang prima gitu. Dan itu saya punya kenangan di buku saya, bukan autobiografi ya, ada buku saya dulu, Bung Krisna udah saya kasih tuh buku itu. Gitu. Apa judulnya? Itu bukan diplomasi kerupuk udang. Oh iya, iya. Diplomasi kerupuk udang. Nah, di situ ada bagian di mana mertua saya itu sangat sayang pada saya dibawain rendang kering, apa nama itu, kentang kering balado yang dikeringin gitu. Ah, itu jadi bawa Indomie, bawa mie instan gitu ya. Bawa mie instan, dan saya biasa kalau di luar negeri, saya daripada makan di restoran mahal, kita masak sendiri gitu. Jadi kita betul-betul menikmati itu. Cuma hati kan karena istri baru melahirkan, anak masih merah, jadi kata istri saya, setiap pertandingan bola anak saya itu selalu nonton, yang kecil yang baru lahir ini. Istri saya bilang, tuh papa tuh, dia ada di sana gitu. Jadi itulah indah sekali gitu, berkeliling-keliling di Italia itu. Jadi semua pelosok saya datengin, 44 hari, luar biasa. Sempat dikejar-kejar sama hooligans waktu di Sisilia. Oh. Jadi saya Hooligannya Italia, hooligan Inggris. Inggris. Waktu itu dia lawan ketemu Belanda. Di bawah kita habis makan bersama wartawan fotografer Kompas almarhum Mas Kartono, kemudian fotografer Street Time Jerry Seh, kemudian ada saya lupa wartawan Sunday Times. Kemudian saya dan 2 wartawan Jepang. Wartawan Jepang naik ke atas karena kan di Indonesia ini kan baru ada jalan gitu-gitu kan, jalan bertingkat-tingkat. Saya 82 udah di Jepang ketemu jalan bertingkat, parkir di tingkat 5. Waduh, ini di mana ini, jauh bener. Ya norak-norak gitu. Sekarang Indonesia alhamdulillah udah punya jalan flyover di mana-mana gitu. Nah, wartawan Jepang sampai dulu di atas, langsung dianiaya oleh hooligan. Wah, kita lari semua, lompat. Dan itu ada insting di mana semua pada masa kepepet itu kita bisa loncat sedemikian jauh dan sedemikian tinggi. Dan nggak mikir dulu kalau gitu ya, langsung loncat aja. Wah, karena bukan apa-apa, kill them. Wah, siapa yang mau dibunuh kan? Wah, kita lari aja udah. Nah, ini mungkin satu sisi negatif bukan sih, kalau misalkan ada timnya kalah itu fans itu pasti selalu marah. Sebetulnya enggak juga ya. Yang ya ini otokritik juga buat teman-teman atau adik-adik saya junior atau anak-anak saya yang sekarang jadi wartawan. Iya. Lebay kita ini cara memberitakannya. Jadi ada kerusuhan, wah diolah sedemikian rupa. Ya orang ngikut jadinya.
Kan mestinya ini boleh diberitakan karena ini berita, tapi nggak perlu diungkap sedemikian rupa sehingga jadi orang terinspirasi untuk melakukan hal itu. Yeah. Kan di Inggris, di Sisilia itu mati hooligan kan ditembak sama orang Itali. Waktu dia mau bikin rusuh. Nah, kita juga gitu. Di buku saya ada juga itu. Kita masuk ke restoran, orang hooligan lagi ngamuk-ngamuk, kita masuk udah nggak mundur nggak bisa nih. Oh, saya bilang cuma dua aja, saya bilang kita mati digebugin atau dia takut sama kita. Bagaimana? Ada wartawan Jepang yang bayar wartawan Jepang karena wartawan Jepang takut, jadi selalu ngajak kita. Saya angkat kursi, pukulin ke meja, Puak! Kaget mereka kan, wah orang berani, berdiam dia. Kalau kita masuk terus kita diam, dia serbu oleh dia kan. Ini kita pukul meja dulu pakai kursi, Puak! Kaget kan dia, udah. Kita liatin aja, berhenti dia keluar. Sebetulnya sama aja, dia juga takut, bukannya enggak. Cuma karena kita takut dia jadi berani gitu. Nah, cuma itu jangan diikutin gitu, karena itu juga. Itu jiwa masa kita, aja sih tadi. ya kita keadaan terpaksa kita melakukan hal itu. Karena kalau enggak kan pilihannya kita dianiaya oleh dia. Kita nggak bisa keluar lagi, masuk, waduh. Ini situasi nggak menguntungkan gitu. Baik Bung, ini tadi kembali ke Piala Dunia 90 ya. Ini kayak masih ajangnya Maradona. Maradona betul. Roberto Baggio yang baru Roberto muncul Baggio, gitu ya ya. betul. Johan Cruyff juga masih. Ya, Lombardo di situ Frank ada. Lombardo Ya, juga ada ya. gitu ya. Akhirnya tapi kan yang muncul juaranya adalah Jerman. Jerman. Ya. Saya kebetulan menyaksikan final sebagai fotografer dan menarik lah ya di Italia itu. Pada masa itu menjelang final atau gini, pada saat pembukaan di Milan, Argentina kalah 1-0 dari Kamerun. Kemudian hari kedua pertandingan pindah di Roma. Waktu itu Italia melawan Austria. Austria menang 1-0. Austria menang 1-0 itu sopir bus, sopir taksi, semua nggak ada, semua pesta. Kita wartawan yang harusnya naik bus diantar sampai ke tempat, jadi nggak bisa. Nggak bisa. Wah, kita marah rame-rame. Kita berdoa deh Italia jangan juara. Ini baru menang sehari sekali ini aja kita udah kerepotan gitu. Kalau juara ya. Nah, saya melihat bahwa Maradona itu adalah sosok yang mampu memisahkan. Bayangin nih, Napoli itu kan bagian dari Italia. Iya. Tetapi karena Maradona itu adalah ikonnya Napoli, orang Napoli membela Argentina, bukan membela Italia. Sehingga orang Roma mengatakan bahwa orang Napoli itu bukan orang Italia. Gitu. Karena kan mereka ketemu di semifinal kan, Betul. kalah Italia kan. Iya. Nah, jadi waktu itu Maradona datang, kita kebetulan masih di luar. Maradona datang naik bus, orang Napoli semua nyambut, diserbu oleh orang-orang Roma, orang Milan, karena merasa bahwa Anda kok malah membela Maradona gitu. Nah, saya lihat di situ memang Maradona menjadi inspirator bagi rakyat Napoli yang miskin, menjadi Napoli yang kemudian dikenal di seluruh dunia. Sampai bisa mengalahkan bendera negaranya sendiri. Betul. Untuk Membangkitkan. Bayangkan waktu Maradona dikontrak di Napoli, perkenalannya itu kan nggak punya duit Napoli nih. Perkenalannya itu rakyat itu beli tiket, nyumbang uang untuk Napoli supaya ada uang untuk Maradona, jual segala macam yang dia punya. Nah di Indonesia ini ada fenomena itu Arema. Nah Arema itu kalau mau main, Aremania tuh jual apa aja. Iya, iya. Jadi kalau Bung Angga nanti satu hari ke Malang, lihat Arema mau main bola, mau main lawan, terutama lawan tim-tim yang kuat gitu. Nah, cari barang murah. Karena mereka akan jual barang murah. Demi Arema ya. Demi Arema. Karena penonton. Dan fenomena ini juga Arema menjadi inspirator bagi masyarakat Malang. Kebersamaan itu dibangun oleh Arema. Jadi ini almarhum Pak Akub yang punya dulu kan yang membangun Arema. Nah mereka itu nggak ada penonton yang nggak bayar di Arema. Jadi kalau ada penonton masuk molos ditangkap oleh mereka. Nah sementara di daerah lain
Kalau bisa molos ngapain bayar? Nah, di sana enggak. Biar pintu dibuka, mereka kalau nggak punya tiket nggak mau masuk. Berarti mereka udah ada kecintaan. Nah, sebetulnya ini contoh yang bagus ya Arema. Sehingga mesti menjadi contoh bagi banyak mania di Indonesia. Kembali ke Italia. Di Italia saya kira banyak sekali hal-hal yang saya dapat pelajaran di sana. Bagaimana orang Italia yang ramah gitu, nggak seperti kita dengar sebelumnya orang Italia itu mafia segala macam. Dia mafia tuh di negara lain, di Italia nggak ada mafia gitu. Gitu ya? Sama dengan restoran Padang adanya di luar Padang, di Padang nggak ada restoran Padang kan gitu. Seperti itulah kira-kira. Berbeda dengan di Amerika. Di Amerika itu terlalu jauh sehingga nuansa sepak bolanya tuh nggak terbangun. Tidak terbangun. Apalagi di laga-laga awal pertandingan banyak draw dan golnya sedikit, membuat orang Amerika malas nonton. Sampai akhirnya Presiden Bill Clinton waktu itu mengimbau, bisa nggak sih dicetak gol yang banyak gitu. Iya. Karena orang Amerika senang dengan gol. Kalau gol tuh wah mereka gitu. Sementara sepak bola sendiri justru kalau nggak gol itu yang menarik orang gitu kan. Bahkan sampai final aja malah ada penalti gitu ya Amerika. Nah, ada juga kisah lucu ketika saya meliput Piala Eropa tahun 92 di Swedia. Nah, waktu itu kita datang lebih awal jadwalnya karena orang Indonesia kan cari yang hemat. Tiketnya yang lebih murah, datang lebih cepat 3 hari sebelum perhelatan. Pembukaan, bukan pembukaan pertandingan, pembukaan presenter, pembukaan. Oh, bahkan lebih jauh dong itu. Iya, lebih jauh. Jadi 5 hari ke game. Gamenya baru masih 5 hari baru buka. Kita datang ke Stockholm, kemudian kita cari tempat di mana presenter ada. Lalu kita datang ke sana. Ternyata sekolahan. Sekolahan, ada tukang sapu, nyapu. Kita beberapa wartawan ada 12 orang lah. Itu lagi bayangin, kita bukan orang Eropa kan. Jadi tukang sapu bilang, kita nanya, apa ini alamat sesuai ini? Ya ini, loh kok nggak ada presenternya? Oh nanti masih 3 hari lagi. Ini sekolah belum libur, jadi besok baru libur sekolah itu. Anda dari mana gitu? Anda mau ngapain? Mau liput Piala Eropa. Anda dari mana? Dari Indonesia. Indonesia itu bukan Eropa. Kenapa Anda ada datang katanya? Kita nggak bisa jawab, tapi kita senang gitu karena si tukang sapu tuh ngomongnya serius gitu, mengatakan orang Indonesia itu bukan Eropa, kenapa Anda kesini gitu? No, meliput sepak bola Eropa untuk apa? Gitu. Ya itulah kenangan indah. Dan di Swedia itu saya juga mendapat anugerah dari Allah menyaksikan 24 jam siang. Belum pernah kan? Berarti malamnya kapan dong? Nggak ada. Oh, nggak ada malam. 3 hari. 22, 23, 24. Berarti kalau bulan puasa Juni gimana sih ya? Kalau bertepatan dengan bulan puasa berarti itu disitulah keluar fatwa dari ulama sedunia. Jadi katanya nih banyak emir-emir dari negara Arab kalau Juni dia puasanya ke Selandia Baru. Karena Selandia Baru musim dingin, malamnya lebih banyak dari siang. Gitu. Nah, kalau bulan puasa udah mulai Desember, Januari, Februari mereka ke barat. Karena di barat malamnya panjang. Gitu. Nah, keluar fatwa. Jadi kalau malamnya nggak ada, ya nggak perlu puasa. Nanti diganti. Karena 24 jam. Kan 24 jam. Dan itu pun tidak full ya, sampai Iya, tapi selama bulan Juni sampai Juli, saya datang waktu itu kalau nggak salah tanggal 11 Juni, saya pulang kira-kira Juli tanggal berapa lah gitu. Nah itu malam terbanyak itu 4 jam. Hanya 4 jam. Hanya 4 jam. Jadi waktu saya pertama datang, saya memang pernah dikasih tahu oleh almarhum Benny Mulyono waktu itu, bos saya dari Warna Agung. Dia bilang, Negara kamu akan ketemu Midsummer Afton. Apa tuh Om? Midsummer Afton itu di mana nggak ada malam, yang ada siang. Jadi Allah mengatur dunia tuh dahsyat sekali. Jadi matahari itu di sini. Dia kapan siangnya, kapan malamnya? Nah sebaliknya, kalau Desember matahari di sini, dia
Desember itu 27, 28, 29 atau 23, 24, 25. Dia nggak ada siang. Jadi kalau musim winter itu siangnya sedikit, malamnya banyak. Nah itu yang fatwa puasa, nggak boleh mencari tempat seperti itu. Gitu. Baik, Bung Nigara, saya juga ingin bertanya tentang bagaimana sepak bola dan apa ya, politik dunia lah istilah seperti itulah. Sekarang sudah menjadi bisnis yang sangat luar biasa sepak bola, apalagi di Piala Dunia. Lalu kaitannya dengan negara-negara berkembang. Kalau tadi ada ungkapan bahwa ingin maju sebuah negara itu harus maju olahraganya. Sekarang kita lihat negara-negara Islam yang bisa dikatakan mungkin belum terlalu maju dalam hal ekonomi dan politik. Akhirnya dalam hal olahraga pun belum bisa bicara banyak, gitu ya. Apalagi untuk sepak bola gitu. Negara Islam kan masih hanya partisipan, belum bisa menjadi trend centernya gitu lah. Anda melihat ini bagaimana? Karena termasuk nanti ke Indonesia juga. Sebetulnya relatif ya, kalau dibilang negara Islam nggak maju olahraganya, saya kira nggak seluruhnya benar. Iran pernah ikut Piala Dunia. Kemudian Aljazair pernah ikut Piala Dunia. Kemudian Arab Saudi pernah ikut Piala Dunia. Jadi di Arab Saudi olahraga sangat maju. Fasilitasnya dibangun dengan baik. Bahwa atlet awalnya dia mengundang orang-orang untuk menjadi warga negaranya, sama seperti kita. Saya waktu itu tim mencari pemain di Belanda yang ada darah Indonesianya untuk dijadikan warga negara Indonesia. Nah, itu membuat mereka maju, dan sultan-sultan di Arab Saudi itu punya kewajiban. Saya juga punya cerita menarik ketika ikut Piala Asia antar klub, di mana waktu itu tahun 1985 tuan rumahnya Arab Saudi, mainnya di Jeddah. Dan Kramayuda Tiga Berlian adalah klub Indonesia yang ikut ke itu, dan posisinya nomor 4 dari 16 tim, posisi nomor 4 Indonesia. Waktu itu ya tahun 85. Dan kita menjadi yang bertanggung jawab terhadap tim Kramayuda Tiga Berlian ada keluarga Al-Buksan. Al-Buksan ini pada saat itu merupakan orang terkaya ke-10 di Arab Saudi. Dia penguasa seluruh minyak wangi dunia, nggak ada yang nggak ada sahamnya dia. Jadi emang spesialis minyak wangi. Punya stadion sendiri, bayangin. Rumah punya stadion. Kebayang rumahnya segede apa kan? Punya kebun binatang sendiri. Dan 5.000 karyawannya, ya termasuk di pabrik ya, di rumah tuh ada sekitar 150-an. Itu cuma dari 2 kota, dari Madura dan dari Cianjur. Waduh. Itu yang Madura itu masak, yang Cianjur itu bagian bersih-bersih. Nah, sama itu dari 5.000 karyawannya, seluruhnya orang Madura dan orang Cianjur, nggak mau orang daerah lain gitu. Saya nggak ngerti, waktu itu saya tanya kenapa, ya itu mereka cocok lidah masakan Madura dengan masakan Arab, cocok jadi mereka. Kemudian orang Cianjur, kenapa orang Cianjur? Karena bersih, ngebersihin rumahnya bersih gitu. Jadi gitu. Nah, dia total memberikan perhatian terhadap perkembangan sepak bola di tempatnya, dia total. Dan ini membuat Arab Saudi maju olahraganya, gitu, maju olahraganya. Nah, yang kita maksud maju olahraga itu kan bukan berarti kita menjadi juara semuanya, enggak, gitu. Bukan itu. Yang disebut maju itu ya pemerintah ngasih sarana, prasarana, dana yang baik, gitu. Kan diutamakan oleh negara ini, sehingga atlet itu kalau di Cina atau di Korea, saya ini jadi atlet nasional. Hari ini saya berhenti nih di Korea nih. Hari ini saya pensiun. Maka bulan depan saya pasti bergaji 5.000 US dollar seumur hidup saya. Di Indonesia udah selesai nih, hari ini saya selesai jadi, alhamdulillah. Cari hidup sendirilah di mana-mana. Sehingga itu yang nggak ada tanggung jawabnya jadinya. Ya, kalau kita lihat aja, Gus Hiding mampu membawa Korea Selatan ke semifinal Piala Dunia 2002. Seumur hidup naik Korean Air atau nginep di hotel yang pemiliknya orang Korea, gratis. Dia dengan istrinya
cuma 2 ya, dia dengan istrinya, gratis. Seumur hidup. Itu penghargaan buat dia ya. Iya. Artinya apa? Orang jadi, oh iya. Sekarang kan gini. Dokter, MPR ada, DPR ada pensiunnya. PNS ada pensiunnya. Iya. Kok atlet nggak ada pensiunnya? Harus ada pensiun dong. Ya sekarang alhamdulillah peraih medali emas Olimpiade dapat 2 miliar. Alhamdulillah. Bukan itu maksudnya. Dikasih 2 miliar, anak muda kasih 2 miliar, beli mobil. Beres. Selesai kan? Iya. Lalu entar bilang, ya kan tanggung jawab dia dah. Bukan itu. Jangan pakai Arab Saudi nih. Amin Dabu adalah kapten tim nasional Arab Saudi 1985. Amin Dabu, juara Afrika. Begitu dia membawa, dia orang Mesir yang menjadi warga negara Arab Saudi. Begitu dia selesai jadi atlet, dia pensiun oleh Raja Arab Saudi, bukan King Salman yang sekarang, yang sebelumnya, dibuatkan Amin Dabu Sport Center. Jadi kalau Bung Angga satu hari ke Pantai Corniche, saya nggak tahu kalau sekarang ya, masih ada apa nggak tuh Amin Dabu Sport Center. Itu gedung 39 lantai apa 29 lantai. Gede itu tulisannya Amin Dabu Sport Center. Hadiah dari negara untuk dia. Kita pertanyaan kita sederhana. Susi Susanti juara Olimpiade, Alan Budi Kesama juara Olimpiade. Dia bisa hidup sekarang sehat walafiat, rumah cukup nyaman di Kelapa Gading dari pemerintah? Bukan. Usaha dia ya. Usaha dia. Usaha dia. Jadi maksud saya nggak salah dia ngasih 2 miliar, tetapi anak muda dikasih 2 miliar. Ngasih pacarnya, ngasih orang tua, ngasih ini. Terus dia hidup dia ke depan gimana? Baik. Bukan itu, harusnya disiapin. Oke, begitu Anda pensiun, maka Anda peraih medali emas Olimpiade nih, dapat pensiun seumur hidup 50 juta setiap bulan. Kan terjamin hidupnya kan? Betul. Mau dong orang ke situ untuk jadi atlet. Gitu. Jadi atlet, akhirnya olahraga juga lebih bisa maju gitu ya. Baik, Bung Nigara, mungkin saya ke pertanyaan terakhir dari bincang-bincang kita nih, karena sudah dibatasi waktu. Di momen Ramadan, kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, salah satunya adalah puasa gitu ya. Kaitannya dengan olahraga, biasanya kalau puasa malas olahraga. Sebenarnya masih harus olahraga nggak sih kalau puasa? Wah, saya memberi contoh yang pertama, pemain Jerman, Mesut Ozil. Ingat kan? Iya, itu muslim ya? Dan dia puasa. Dia puasa. Karena waktu Piala Dunia, kapan pas puasa? Dia puasa. Pelatihnya marah. Dia bilang jangan marah. Oh, Piala Dunia 2014 kemarin. Oh iya betul ya. Iya. Jangan marah. Saya akan tetap melakukan apa yang Anda instruksikan dan nggak akan kehilangan tenaga. Dia puasa. Jadi nggak ada alasan kita. Ini dulu nih PSSI, dan cabang-cabang olahraga. Kalau pelatnas puasa, seminggu di Jakarta, kemudian ke luar negeri. Jadi kan musafir kan, boleh nggak puasa. Itu selalu begitu, selalu begitu gitu loh. Padahal nggak ada kaitannya, Betul berkurang lah kualitas fisik kita menurun. Itu nggak ada yang bisa sanggah lah. Ya. Tapi bukan itu jadi alasan. Kalau itu jadi alasan, itu pelari Ethiopia nggak makan. Dia bisa jadi juara dunia. Masih ingat petinju namanya Julio Cesar Chavez. Fisiknya terbentuk bukan karena makan. Orang susah kok. Dia lari 7 kilo sekolah. Jauhnya 7 kilo. Pagi dia lari, pulang dia lari. Nggak minum tuh, nggak makan. Bisa tuh. Jadi nggak ada alasan untuk karena puasa terus nggak olahraga. Karena puasa terus olahraganya dibatasin. Jangan. Jadi justru ya mungkin saya lebay kalau bilang ini ujian. Enggak ujian lah ya. Jadi kita nikmatin aja sebaik-baik. Dulu sih waktu kecil dulu, kalau sekarang udah beda ya, udah usia juga, kesibukannya lain. Dulu kecil tuh justru tanya Bung Krisna lah. Nah, dia kebetulan nggak jauh-jauh tuh, dia Bukit Duri, saya Guntur. Kelakuan anaknya sama tuh. Habis subuh main bola.
Main bola, puasa itu. Sama dong. Iya. Waktu kecil kayak gitu. Iya, main galasin, main uber-uberan. Kan tenaganya hilang. Tapi apa kita terus nggak puasa? Puasa terus, nggak ada masalah. Lapar haus tapi nggak batal ya kita. Lo Terus iya, puasa ya. Iya. Saya ngalamin juga. Lapar haus tuh kan gini. Kita lapar ya lapar. Iya. Wah kita haus ya haus gitu. Kita minum, pasti minum. Tapi kalau kita tekadnya enggak, ya enggak. Masalahnya itu kita mau apa enggak gitu. Kita bersepakat apa enggak bahwa puasa itu bukan halangan, tapi puasa itu adalah memang kewajiban kita yang harus kita jalani, dan olahraga adalah tanggung jawab kita yang harus kita jalani juga. Baik. Gitu. Kalau petinju favorit yang jadi inspirasi siapa sih? Sekarang saya ya masih melihat Bernard Hopkins dan Oscar de la Hoya ya. Tentu Muhammad Ali lah kalau kita lihat itu Muhammad Ali. Saya lihat Oscar de la Hoya sempat 2 kali tergoda untuk setelah kalah dari Manny Pacquiao, dia sempat salah arah, hampir jadi bencong, kemudian balik lagi. Kemudian setelah kalah dari Mayweather, dia terpuruk, sekarang bangkit lagi. Tapi bahwa bisnisnya sekarang memang sedang menurun karena dia kehilangan Richard Server sebagai CEO-nya dia. Dan itu, tetapi dia adalah anak imigran yang mampu menjadi orang dengan baik. Bernard Hopkins, mantan preman, mantan pencuri, jangan lupa loh, Bernard Hopkins Islam, dan Bernard Hopkins puasa, dan Bernard Hopkins menjalankan, sepanjang yang saya tahu ya, menjalankan syariat Islam dengan baik. Bernard Hopkins sebelum main selalu baca doa, dan doanya, dan Bernard Hopkins sudah haji. Oh gitu. Nah, kalau jadi- pas sepak bola, Pas sepak bola saya kira relatif aja ya. Saya paling suka dengan Kevin Keegan karena itu adalah pujaan saya dari Liverpool. pantesan dah tadi ngomongnya hooligan. Karena Kevin Keegan ini pemain besar, pemain hebat yang nasibnya nggak beruntung, tetapi tidak salah jalan. Kenapa nasibnya tidak beruntung? Kevin Keegan itu tidak pernah ikut Piala Dunia, padahal dia elit pemain dunia. Tidak pernah ikut Piala Dunia. Kenapa? Karena pada masa itu Inggris tidak pernah lolos Piala Dunia. Nasib Kevin Keegan ditentukan oleh teman-teman yang lain. Karena Inggris nggak lolos, maka dia menjadi bintang dunia yang belum pernah mencicipi Piala Dunia. Tetapi dia tidak salah jalan. Itu yang paling penting. Jadi orang kan kadang-kadang atas nama kegagalan, atas nama anu terus salah jalan. Betul. Nah, ya ini yang nggak boleh gitu. Kalau olahragawan, atlet nasional yang bukan harus ya, bisa kita jadi panutan siapa sih? Menurut Bung Nigara? Pesepak bola yang saya rasa patut dibaca sejarahnya, bisa jadi panutan, Sucipto Suntoro. Sucipto Suntoro adalah orang atau atlet yang mampu memperlihatkan karakter keindonesiaannya dengan baik dan benar gitu ya. Sementara kalau di cabang lain, di tenis misalnya, saudara Wailan Walalangi ya, itu juga bisa dijadiin contoh bagaimana sikap berangasan dia itu bisa dibawa positif dalam pertandingan. Nggak banyak orang bisa seperti itu. Dia mengolah emosi dia di dalam pertandingan sehingga dia menjadi raja tenis pada masanya dia gitu. Dan dia menjadi juara SEA Games berulang-ulang. Kemudian ikut Olimpiade juga, termasuk atlet Indonesia yang ikut Olimpiade gitu. Itu dua tokoh yang menurut saya bisa dijadiin panutan. Baik, Bung Nigara, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga perbincangan kita ini menginspirasi Ikhwan dan Akhwat. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahur bersama tokoh, bersama Bung Mahfudin Nigara, wartawan sepak bola nasional senior. Tadi kita sudah banyak berbincang-bincang mengenai banyak hal kaitannya dengan olahraga dan juga mengenai cerita-cerita beliau menyangkut biografi beliau. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga tadi perbincangan kami menemani waktu Anda
itu dengan hikmat dan juga bermanfaat. Saya Angga Aminuddin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.